Halo, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan, kalau hari ini Kava Ministry boleh ada bersama-sama dengan kita semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan senantiasa bersyukur. Di Kava Ministry ini kita sedang membahas topik yaitu Narcissistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian narsistik. Dan kita membahasnya dilihat dari Alkitab dan juga ilmu kedokteran. Untuk yang baru pertama kali bergabung, saya sarankan untuk mengikuti video-video sebelumnya karena di setiap serinya ada keterkaitan sehingga akan lebih lengkap apabila diikuti secara berurutan. Di seri yang kelima kemarin kita sudah membahas NPD di kitab Amsal. Di situ kita bertemu dengan satu figur yang bernama Agur bin Yake, dan di situ dia menceritakan bagaimana dia mengalami tekanan waktu dia hidup dan bertemu dengan satu keturunan yang kalau kita melihat ciri-cirinya seperti kriteria dari NPD yang tertulis di DSM-5, yaitu buku panduan bagi para profesional untuk menentukan diagnosis NPD. Dan kalau Rasul Paulus menyebutkan NPD ini sebagai manusia akhir zaman. Dan kemarin juga kita sudah membahas beberapa nasihat yang diberikan oleh Agur bin Yake untuk supaya kita bisa berkemenangan waktu kita menghadapi orang-orang seperti ini. Jadi kita tidak kaget lagi karena kita sudah belajar tentang NPD di kitab Amsal yang ditulis oleh Agur bin Yake. Untuk itu saya kembali akan membacakan Amsal 30 ayat 11 sampai 16. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir tapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh dan yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku ada 3 yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Jadi dari apa yang semua kita baca di atas, kemudian juga kita melihat kriteria dari Rasul Paulus tentang manusia akhir zaman, dan juga DSM-5 yang menuliskan kriteria tentang NPD, menjadi pertanyaan, keturunan ini berasal dari mana? Di seri yang ke-6 dari NPD ini kita akan membahas tentang keturunan ini berasal dari mana. Dan kita akan melihatnya dari Matius 13, yaitu tentang hal kerajaan sorga. Kita akan lihat bahwa di situ Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga. Saya akan bacakan ayatnya ya. Cukup panjang tetapi saya harus membacakannya karena ini berupa satu narasi yang membuat kita lebih mengerti kalau kita dibaca secara keseluruhan. Kita mau membacanya di Matius 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya
tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Dan kita akan loncat di ayat 36. Di situ kita akan lihat penjelasan dari perumpamaan tadi. Saya bacakan ya, dari Matius 13 ayat 36 sampai 43. Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya pun datang dan berkata kepadanya, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih ialah anak manusia. Jadi yang tadi disebut Tuhan itu adalah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuainya adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan di dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi kalau kita melihat dari perumpamaan ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus menggambarkan ada satu perumpamaan di mana ada seorang yang memiliki ladang, tadi yang disebut dengan anak manusia, dan ia menabur benih yang baik. Nah, kalau kita lihat tadi dikatakan benih yang baik itu berupa gandum. Kemudian saat ditanam dan bertumbuh dan mulai berbuah, terlihat bahwa ada dua jenis tanaman yang tumbuh. Jadi bukan hanya ada gandum, ternyata terlihat ada juga yang namanya lalang atau benih yang sebenarnya tidak pernah ditabur oleh Sang Tuhan. Dan tadi di Matius 13 ayat 36 sampai 43 Tuhan Yesus menjelaskan bahwa yang menabur benih itulah adalah anak manusia. Ladangnya adalah dunia, benih yang baik atau gandum itu anak-anak kerajaan. Dan benih lalang adalah anak-anak si jahat. Sedikit kita mau melihat tentang lalang ya. Lalang termasuk tanaman gulma. Kita mau lihat artinya supaya kita punya pemahaman lebih luas. Dikatakan bahwa lalang atau gulma itu adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang pertumbuhannya tidak dikehendaki dan umumnya merugikan karena dapat menghambat pertumbuhan, mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas produksi dan dapat menjadi sarang hama dan penyakit. Jadi sebenarnya tanaman lalang ini sangat mengganggu pertumbuhan dari gandum itu sendiri. Tetapi karena Sang Tuhan ini takut kalau dicabut gandum ini benar-benar akan tercabut, maka Dia mengizinkan untuk gandum ini mungkin pertumbuhannya akan terhambat, baik itu secara kuantitas juga kualitasnya, dan juga bisa menjadi penyakit atau sarang hama buat gandum. Tetapi di pemandangan Tuhannya ini lebih baik daripada tercabut. Dan kita sekarang mau fokus kepada tadi yang ternyata ada dua benih. Yang pertama adalah benih yang baik disebut gandum atau anak-anak kerajaan, dan yang kedua adalah benih lalang atau anak-anak si jahat. Dan kita mau melihat apa definisi dari benih. Dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, definisi dari benih adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang digunakan untuk mengembangbiakan tanaman tersebut. Dan
Kita sering berpikir bahwa benih ini sama dengan biji. Berbeda ya. Kalau benih ini sebenarnya merupakan biji yang telah dipersiapkan untuk menjadi tanaman. Jadi benih ini benar-benar diperuntukkan untuk perkembangbiakan, berbeda dengan biji. Biji yang sudah dikatakan sebagai benih itu biasanya sudah melalui proses seleksi hingga akhirnya terpilih benih-benih yang berkualitas. Proses seleksi ini dilakukan untuk mendapatkan tumbuhan dengan proses tumbuh yang baik dan benar. Jadi saya percaya benih yang ditabur di Matius 13 ini adalah benih pilihan, merupakan benih yang terbaik. Makanya tuannya sangat takut waktu benih ini akan ikut tercabut, waktu hamba-hambanya mau memisahkan dengan cara mereka mau mencabut dan memisahkan antara lalang dan gandum ini. Satu yang menjadi ketakutan dari tuannya adalah gandum ini akan tercabut atau terpotong dari induknya. Dan kalau kita baca bahwa benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, berarti ini adalah bagian dari kerajaan yang sesungguhnya, yang sangat berharga. Dan kita mau melihat apa itu yang namanya anak-anak kerajaan. Sebelumnya kita mau tahu dulu tentang apa yang namanya kerajaan. Kerajaan adalah sistem pemerintahan di mana ada di bawah pengaruh pemerintahan seorang raja atas wilayahnya. Jadi ada raja yang memerintah dan menguasai satu daerah atau wilayah. Ini penting sekali kita pahami, dan berbeda dengan sistem demokrasi ya, yang mengambil keputusan dari suara terbanyak. Dan kalau kita bicara sistem kerajaan, maka segala keputusan itu berfokus kepada raja. Jadi tujuan raja, kehendak raja, pikiran raja, itulah yang dikerjakan oleh anak-anak raja atau orang-orang yang ada di bawah pemerintahannya. Seperti yang kita pahami sebagai yang namanya kerajaan Allah. Maka waktu kita lihat Tuhan Yesus diutus ke dunia, kita bisa baca di Yohanes 4 ayat 34, dikatakan di situ, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Bicara Tuhan Yesus datang ke dunia hanya melakukan kehendak raja, bukan kehendaknya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kita melihat bahwa kerajaan surga itu pun berbicara tentang raja. Dan Tuhan Yesus mengatakan waktu Dia ada di dunia, Dia hanya melakukan kehendak raja, bukan kehendaknya. Dan Dia menyelesaikan pekerjaan raja. Dan semua yang dilakukan hanya karena kehendak Bapa yang ada di surga, yang adalah raja. Jadi kita mulai memahami tentang prinsip kerajaan ini. Dan waktu anak-anak kerajaan ini ditabur, maka diharapkan juga menjadi orang-orang yang seperti tadi digambarkan oleh Tuhan Yesus, yang menggambarkan orang-orang yang mau melakukan kehendak raja dan menyelesaikan pekerjaan raja, pekerjaan Bapa di surga. Jadi mencerminkan, menggambarkan, menghasilkan orang-orang yang punya budaya kerajaan surga atau kingdom culture atau lifestyle yang dan keberadaannya itu memanifestasikan sifat kemuliaan, kabot atau glory dari sang raja. Jadi bukan bicara tentang dirinya, tapi semua tentang kerajaan yang ada. Dan kita pahami benih anak-anak raja ini sebenarnya berasal dari raja itu sendiri. Kenapa saya tekankan di sini? Karena ini poinnya. Dan kita mau melihat lebih jelas kerajaan apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, kita bisa baca di Yohanes 18 ayat 36.
Saya mau bacakan ayatnya di Yohanes 18 ayat 36 sampai 37, di mana di situ adalah percakapan Yesus dengan Pontius Pilatus sebelum dia disalibkan. Saya bacakan ayatnya. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Jadi tadi kita melihat bahwa benih yang ditabur itu adalah anak-anak raja, dan benih itu bagian dari kerajaan yang sesungguhnya. Dan kita mau lihat kerajaan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu bukan kerajaan yang dari dunia ini. Kita mau baca selanjutnya ya. "Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Yesus mengatakan bahwa kerajaannya bukan berasal dari dunia, berarti bicara dari surga. Jadi kita dapat pahami bahwa benih yang baik yang tadi disebut anak-anak raja itu berasal dari surga dan ditabur di dunia dengan maksud untuk raja dapat memperluas daerah kekuasaannya dan melahirkan anak-anak raja yang mau melakukan kehendak raja, yang punya gaya hidup sebagai anak raja, punya king mind style, di mana tujuannya hanya satu tadi seperti Yesus, melakukan kehendak raja. Jadi ini yang dapat kita pahami bahwa benih tadi yang dikatakan baik, yang ditabur itu dari surga dan ditabur ke dunia ini dengan maksud untuk raja memperluas daerah kekuasaannya dan melahirkan anak-anak raja yang punya gaya hidup sebagai anak raja. Jadi dia punya king mind style, di mana tujuannya seperti Yesus, hanya melakukan kehendak raja, hanya melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi kalau kita melihat yang memendahkan benih itu adalah asalnya. Nah, sekarang kita pahami bahwa apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan benih adalah benih yang dari surga, dan benih itu adalah anak-anak kerajaan. Sedang benih si jahat berasal dari si iblis, bukan dari surga. Ini hikmat yang penting harus kita pahami, karena saat kita tahu dari mana kita berada, maka kita akan teguh menghadapi apapun tempaan yang datang kepada kita. Jadi kita sudah melihat ya, benih itu yang berbeda adalah asalnya dan siapa yang menabur itu. Kalau benih baik ditabur oleh anak manusia, dan kita percaya yang disebut anak manusia ini adalah Tuhan Yesus, dan siapa yang menjadi anak-anak raja atau benih itu yaitu setiap orang yang ada di dalam Yesus, maka itu adalah benih-benih anak raja. Jadi kalau kita melihat tadi benih yang baik yang disebut berasal dari kerajaan surga dan ditabur oleh anak manusia, itu bicara siapa? Bicara Tuhan Yesus. Dan siapa benih anak-anak raja itu? Yaitu kita semua yang ada di dalam Yesus. Dan kalau kita memahami ini, bahwa kita adalah benih-benih anak raja, pertama, berarti kita adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan yang kedua, kita tahu identitas kita bukan berasal dari dunia. Makanya kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan dengan keadaan dunia ini. Makanya kalau kita melihat pembaharuan pola pikir itu di Roma 12 ayat 1-2, kalau kita lihat yang pertama dikatakan yaitu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi Tuhan mau memperlihatkan bahwa kita adalah benih anak-anak raja. Kita harus tahu identitas kita, bahwa kita adalah bagian dari kerajaan Allah dan kita berasal dari kerajaan surga,
dan kita ditaruh di dunia ini untuk melakukan kehendak Raja di atas segala raja. Jadi kita punya tugas. Kalau kita memahami ini, kita tidak mudah tergoncang dengan apa yang terjadi di dunia ini. Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Ini yang banyak hilang dari anak-anak Tuhan, yaitu identitas bahwa mereka adalah benih anak-anak raja. Dan karena arus dunia yang begitu kuat, benih anak-anak raja ini kadang ikut terhanyut. Sehingga mereka pun hidup dengan bukan bergaya hidup sebagai anak raja, tetapi menggambarkan mereka ini sebagai anak-anak si jahat, atau yang berasal dari dunia, atau yang berasal dari si iblis. Nah, untuk itu saat ini kita pahami bahwa perumpamaan ini adalah tentang kita. Tentang kita yang berasal dari surga dan Tuhan taburkan, Tuhan taruh di bumi ini karena kita punya tugas. Dan kita adalah bagian darinya. Kita adalah anak-anak raja yang memiliki karakter raja, yang harusnya kita ini dapat berkuasa di tempat kita ada. Jadi dari apa semua yang tadi kita sudah bahas, kita pahami sebenarnya yang dibicarakan ini tentang kita. Kita yang adalah benih-benih anak raja. Untuk itu saya mengajak untuk kita sedikit belajar ya tentang apa yang terjadi di struktur tubuh manusia, khususnya yang berhubungan dengan benih tadi. Seperti kita ketahui, tubuh kita ini kan terdiri dari triliunan sel. Apa itu sel? Sel adalah bagian terkecil dari tubuh manusia. Setiap sel itu sebenarnya salinan kopi dari satu sel yang membelah diri untuk membuat seluruh sel di tubuh kita. Sel ini memerlukan yang namanya instruksi atau resep genetik untuk menciptakan siapa kita. Jadi di setiap sel kita tuh sebenarnya ada instruksi atau resep. Untuk setiap orang itu pasti berbeda. Instruksi atau resep genetik untuk menciptakan siapa kita. Nah, dari mana instruksi atau resep genetik ini? Itu didapat dari yang namanya kromosom, DNA, dan gen. Itu akan bekerja bersama-sama, akan memberi tahu kepada tubuh kita, memberi instruksi atau resep genetik tentang cara terbentuk dan fungsi serta apa yang mau dibangun. Dan kalau kita sedikit melihat ya di layar, itu sel itu terdiri dari yang namanya inti yang di tengah dan kemudian yang berupa cairan di pinggirnya itu adalah namanya sitoplasma. Dan yang tadi kita bahas, kromosom, DNA, dan gen yang punya resep genetik ini ada di dalam yang namanya inti sel kita atau yang disebut dengan nukleus. Nah, sedikit belajar ya, apa itu kromosom? Kromosom adalah struktur berbentuk seperti benang yang hidup di dalam inti sel. Kromosom ini berfungsi memberi instruksi atau resep genetik kepada sel-sel kita sehingga kita masing-masing dapat menjadi pribadi yang unik. Tidak ada yang sama setiap orangnya. Karena kita punya resep genetik atau instruksi yang berbeda. Dan ini semua ada di kromosom. Dan manusia memiliki 23 pasang kromosom. Jadi totalnya ada 46. Dan kromosom terbagi menjadi 22 pasang kromosom yang disebut autosom. Dan satu pasang yang namanya kromosom seks atau X dan Y. Dan X dan Y inilah yang menentukan jenis kelamin. Dan dari mana kromosom ini berasal? Kita dapatkan dari orang tua kita dan nanti akan membuat pasangan atau replika. Dan resep ini yang ada di DNA kita ini yang berasal dari orang tua kita ini dimasukkan ke dalam protein yang berasal dari kromosom yang nama histon. Dan jika kromosom ini tidak membungkus DNA, maka DNA ini panjang sekali gitu. Jadi bisa masuk ke dalam sel.
Tadi kita sudah lihat kromosom dan di dalamnya ada DNA. Apa itu DNA? DNA adalah asam deoksiribonukleat yang merupakan bahan yang ada di setiap sel tubuh kita untuk menyimpan kode genetik. Jadi ada kode genetik yang berupa huruf yang tertulis untuk membentuk siapa kita. Dan inilah resep genetik yang ada di tubuh kita. Dan kode genetik itu terdiri dari 4 basa, yaitu adenin, sitosin, timin, dan guanin. Jadi adenin disingkat A, sitosin C, timin T, dan G guanin. Jadi keempat dasar ini yang menyusun membentuk kata-kata di dalam buku genetik Anda. DNA ini terus-menerus bereplikasi dirinya, membuat salinan manual. Jadi dia terus mengcopy apa yang kita dapat dari orang tua kita untuk diinstruksikan ke tubuh kita. Ditulis dengan kode-kode huruf tadi, adenin, sitosin, timin, dan guanin. Diperkirakan ada 3 miliar basa di dalam tubuh manusia. Sekitar 99% berbasis sama pada setiap orang. Sisanya 1% lah yang membuat seseorang itu menjadi unik. Dan sekarang kita akan lihat gen, karena tadi kan 3 ya, kromosom, DNA, dan gen yang membentuk instruksi atau resep genetik. Dan apa itu gen? Gen adalah bahan pembangun tubuh kita. Beberapa gen memberikan instruksi untuk membuat protein, dan tugas protein ini adalah untuk memberitahu tubuh tentang karakteristik fisik apa yang harus Anda miliki. Jadi misalnya warna rambut, mata, tinggi badan, dan sebagainya. Dan dari mana kita dapatkan gen ini? Kita dapatkan gen ini sudah pasti dari pewarisan orang tua kita. Jadi kita menerima satu salinan gen masing-masing dari orang tua yang berasal dari 1 sel telur dan 1 sel sperma. Setelah kita terima sepasang, gen kita akan membelah dan menyalin dirinya untuk sampai ke tubuh kita, sehingga kita punya cukup gen untuk melakukan instruksi atau resep-resep manual yang sudah dia buat. Jadi di dalam tubuh kita ada sekitar 20.000 sampai 25.000 gen. Jadi cukup banyak untuk menjadi data atau resep genetik dari setiap pribadi kita. Jadi kita pahami, tadi kita belajar benih, dan ternyata benih itu bicara tentang manusia. Dan kita sudah belajar tadi bahwa yang ada di dalam tubuh kita bicara tentang benih itu, tadi kita bicara di sel ada 3, yaitu kromosom, DNA, dan gen. Dan kita sudah membahasnya bahwa itu semua berasal dari orang tua kita. Kita mewarisi karakter dari orang tua kita. Ada yang namanya resep genetik atau instruksi yang dibuat sesuai dengan resep yang ada, yang tertulis di gen kita, di DNA kita, dan di kromosom kita. Jadi kita kembalikan lagi ke ayat firman Tuhan tadi di Matius 13 ayat 24 dan seterusnya, tentang Tuhan yang menabur benih baik. Jadi kalau kita lihat bicara tentang gen itu membawa sifat dari orang tua, maka kita pahami bahwa benih tertukar. Kita bisa lihat ayatnya di firman Tuhan di 1 Yohanes 5 ayat 19, dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini dapat kita pahami bahwa benih yang baik itu tadi berasal dari gen yang berasal dari Allah Bapa kita di surga. Dan benih lalang tadi atau benih si jahat ini berasal dari dunia yang sudah dipenuhi oleh kuasa si jahat. Jadi semakin terlihat jelas siapa bapaknya. Kalau benih yang baik itu Bapa di surga, dan kalau benih yang tidak baik itu berasal dari iblis.
atau bapa segala pendusta. Kita mau baca di Yohanes 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi semakin jelas DNA ini menggambarkan, bicara tentang segala sesuatu yang berasal dari Bapa kita yang ada di surga dan datangnya dari atas. Jadi kita harus memahami ini karena banyak kita sering jatuh waktu kita lupakan identitas ini. Kita kadang merasa bahwa kita ini berasal dari dunia. Itu yang membuat kita menjadi terhanyut dalam gelombang arus yang ada di dunia. Tetapi kalau kita pahami bahwa kita punya gen yang berasal dari kerajaan, kita adalah anak-anak raja dan kita berasal dari Bapa di surga, kita pasti tidak tergoyahkan. Saya percaya kenapa Tuhan mengizinkan untuk membiarkan gandum itu tidak dipisahkan langsung, karena dia tahu kualitas dari gen yang dia tabur yang ada di bumi. Dia tahu anak-anak Tuhan punya kualitas, punya kekuatan yang sama dengan dirinya. Makanya dia yakin bahwa anak-anaknya akan mengalami kemenangan. Dan kalau kita mau lihat resep genetik apa yang kita bawa dari kerajaan surga, benih-benih anak raja itu apa yang tertulis di sana. Tadi kan kita lihat kode genetik, tadi kan kita melihat bahwa DNA itu ada adenin, timin, guanin, sitosin yang menggambarkan itu kode genetik. Nah, kita mau lihat di firman Tuhan apa sih yang tertulis di benih-benih anak raja yang ditaburkan. Kita mau lihat di Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas, ya bicara dari surga, adalah pertama murni. Murni ini bicara apa? Tidak tercampur. Anak-anak raja tidak bisa menjadi serupa dengan dunia. Dia harus murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi inilah kode genetik yang ada di dalam benih anak-anak raja. Seharusnya kita yang diberi identitas sebagai anak-anak raja harusnya mempunyai ini semua. Tapi coba kita kembali koreksi ke dalam diri kita. Benarkah kita ini seperti yang tertulis di Yakobus 3 ayat 17? Apakah kode genetik kita masih baik sama seperti Bapa di surga, tersalin dengan rapi, atau sudah mengalami mutasi? Mutasi itu apa? Sudah mulai ada kerusakan sehingga tidak sempurna seperti gambaran yang direncanakan oleh Bapa di surga. Dan ini bisa lebih jelas lagi, kita mau melihat bahwa dikatakan di Yakobus 3 ayat 13. Hari ini kita banyak ayat ya, tapi nggak apa-apa, firman Tuhan itu luar biasa. Jadi semakin kita baca, kita akan semakin kuat dan diperlengkapi. Saya bacakan Yakobus 3 ayat 13 sampai 16. Ini memperjelas kode-kode genetik apa yang ada di DNA. Saya sebut saja tadi ya, yang benih baik DNA gandum, dan benih yang jahat itu DNA lalang. Ya, jadi kita mau melihat apa saja resep genetik yang tertulis di dalamnya. Tadi kita sudah bahas sedikit tentang resep genetik yang ada di benih kerajaan, dan kita mau lebih lengkap lagi ada di Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat dari atas, tetapi dari dunia,
dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi apa yang tertulis di kode genetik dari benih atau DNA lalang, yaitu tadi iri hati, kemudian sombong, dusta, dan kemudian di situ dikatakan mementingkan diri sendiri. Nah, kita mulai melihat ya, ada 2 generasi yang tadi Agur gambarkan. Agur DNA gandum, tapi dia hidup dengan generasi yang DNA lalang. Nah, kita mulai pahami, kita pun ada di keadaan yang sama dengan yang ada pada zaman Agur dan yang dituliskan juga oleh Rasul Paulus. Bahkan dari medis pun di DSM-5 sudah digambarkan tentang ini. Jadi kita semakin memperjelas melihat ada 2 DNA yang akan muncul di akhir zaman ini. Jadi jelas ya bahwa asal dari benih atau DNA gandum itu berasal dari Bapa di surga, dan DNA lalang itu berasal dari iblis, seperti yang tadi ditulis di Matius 13, dan kita juga bisa dapatkan itu di Yohanes 8 ayat 44. Dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan ia tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri, sebab ia adalah pendusta, bapa segala dusta. Jadi kita semakin melihat resep genetik yang diberikan kepada DNA lalang itu berasal dari bapa segala pendusta, sedangkan DNA gandum berasal dari bapa yang dari surga. Jadi dari semua ini kita bisa lihat bahwa khususnya di akhir zaman ini akan ada 2 generasi yang terlihat perbedaannya. Kenapa? Karena buahnya semakin terlihat. Dari apa? Dari karakternya. Kan tadi dikatakan waktu dia mulai berbuah, dibiarkan saja hidup bersama sampai nanti masa menuai. Kapan masa menuai itu? Waktu buah itu sudah benar-benar matang. Dan tadi seperti kalau kita lihat di Matius 13, waktu hamba-hamba dari pemilik ladang ini melihat lalang dan gandum itu tercampur, mereka mau memisahkan. Karena seperti tadi kita membahas tentang tanaman gulma, waktu tanaman gulma itu ada di sekitar tanaman yang dibudidayakan, maka biasanya dia itu membawa penyakit. Dia itu akan merusak gandum. Dia itu akan membuat kualitas dan kuantitas dari gandum itu akan berkurang. Ini menjadi pertanyaan saya, kenapa Tuhan izinkan ini? Tuhan berkata bahwa jangan dipisahkan, lebih baik mereka hidup saja bersama-sama. Waktu hal ini diberitahukan kepada tuannya untuk mau dipisahkan, maka yang digambarkan oleh Tuhan atau Allah Bapa di surga mengatakan jangan, biarkan saja DNA gandum dan DNA lalang ini tumbuh bersama. Padahal kita melihat ya, resikonya tadi tanaman gulma kalau dibiarkan hidup dengan tanaman budidaya, biasanya itu akan bisa membawa penyakit, membawa hama, kemudian merusak kuantitas dan kualitas dari gandum tersebut. Jadi sebenarnya gandum ini akan terlihat tidak terlalu baik hasilnya, tetapi menurut pemandangan Tuhan ini lebih baik daripada segera dipisahkan dan gandum itu hilang. Kita mau lihat ya,
apa makna dari ini semua. Dan seperti contoh yang sudah saya bagikan di seri NPD yang kelima, yaitu tentang Lot yang adalah keponakan dari Abraham. Itu ada di 2 Petrus 2 ayat 7. Saya bagikan sekali lagi ya, supaya ada pemahaman lebih jelas. Jadi Lot di sini menggambarkan dia adalah DNA gandum atau benih-benih anak raja. Tetapi dia hidup di kota yang namanya Sodom dan Gomora, tempat di mana disitulah tempat dosa dan iblis itu bertahta. Makanya di situ bisa dikatakan orang-orang Sodom dan Gomora adalah DNA lalang. Nah, kita mau baca ayatnya di 2 Petrus 2 ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum, dari yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Jadi dikatakan di situ bahwa Lot yang adalah DNA gandum itu menderita hidupnya karena harus hidup di kumpulan orang-orang DNA lalang. Kita baca ayat selanjutnya. Sebab orang benar ini yang adalah Lot, yang adalah DNA gandum, DNA benih anak-anak raja, tinggal di tengah-tengah mereka. Mereka di sini adalah DNA lalang, dan setiap hari mereka melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya benar-benar tersiksa. Jadi DNA gandum yang hidup di sekeliling DNA lalang ini biasanya mereka akan tersiksa. Tetapi di pemandangan Tuhan ini lebih baik daripada mereka cepat-cepat dipisahkan dan DNA gandum itu tercabut. Kita mau melihat ya, kenapa Tuhan mengambil keputusan ini. Kenapa dia takut sekali DNA lalang ini tercabut atau terpotong atau terpisah. Karena tercabut itu bicara terpisah dari asalnya. Nah, kita mau melihat ayat firman Tuhan di Yesaya 14 ayat 12. Ada satu pribadi yang terpisah atau terpotong. Kita mau melihat kenapa Tuhan sangat tidak mau gandum ini tercabut, karena dia punya pengalaman dengan ini semua, dan itu pengalaman yang menyakitkan dan membawa dampak yang sangat merusak. Kita mau melihat ya ayatnya tadi di Yesaya 14 ayat, saya bacakan di situ. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan. Arti kata dipecahkan itu adalah dipotong, seperti ranting yang tidak berbuah dipisahkan dari induknya dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi mengapa Tuhan lebih baik mengizinkan untuk sama-sama bertumbuh? Karena ada satu pengalaman yang pernah dialami dengan tercabutnya sesuatu yang merupakan bagian dari dirinya. Kita mau melihat yang digambarkan di Yesaya 14 ayat 12 yang dikatakan bintang timur putra fajar. Kita tahu itu adalah gambaran dari Lucifer, salah satu malaikat yang melayani Tuhan di surga. Tetapi karena kesombongannya yang ingin menyamai Allah, saya percaya awalnya dia ini mempunyai yang namanya DNA gandum, yang mempunyai bagian dari Bapa atau kerajaan Allah itu sendiri. Tetapi karena mungkin tercemar atau tidak murni tadi kata, maka dia punya yang namanya kesombongan, ingin menyamai Allah. Maka Lucifer yang tadinya salah satu malaikat pemuji penyembah yang ada di tahta Allah di surga, tetapi karena kesombongannya yang ingin menyamai Allah, maka Lucifer yang tadinya saya yakin DNA-nya adalah gandum, dipotong dan dipisahkan dari induk. Dan kita tahu bagaimana DNA, artinya
entiti yang punya karakter Allah tiba-tiba dipotong, maka menjadi sesuatu yang menghancurkan dunia dan menjadi musuh Allah. Saya yakin lebih buruk jadinya kalau kita dicabut daripada kita dibiarkan hidup. Jadi walaupun tidak nyaman, mungkin jiwa kita menderita, hidup dengan DNA lalang, tetapi di pemandangan Tuhan ini lebih baik daripada kita mengalami hal yang sama dengan yang terjadi dengan Lucifer. Kadang-kadang ya, ini banyak yang sering bertanya kepada saya, Bu, kalau saya punya pasangan suami seorang DNA lalang, atau kita gambarkan DNA lalang ini juga gambaran dari NPD, apakah saya harus mengambil keputusan untuk berpisah? Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi berkat, dan di seri selanjutnya kita akan membahas lebih lagi tentang NPD. Dan saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, baik fisik maupun mental. Tetap semangat, tetap bersukacita. Kita akan cakap menanggung segala perkara, sebab kita adalah benih-benih anak kerajaan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.